Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Inspirasi Bunda Ar? Kali ini Bun berkunjung ke rumahnya Momi Ike. Kita akan ngobrol panjang lebar seputar Momi Ike gimana berkebun, kemudian suka dukanya, dan hal-hal terkait kebun atap. Kalau kalian lihat channelnya Momi itu udah 123 ribuan subscriber ya, hebat banget. Bun tuh tahu ketika Momi Ike memulai dari awal dulu yang pas awal-awalnya mulungin sampah, kemudian metik-metik itu. Nah sampai sekarang menjadi besar ini. Nah sekarang kita kepengen ngobrol panjang lebar dengan Momi, cerita tentang keberhasilan Momi Ike sampai dengan sekarang ini. Pasti kalian sudah penasaran kan? Banyak juga di antara teman-teman yang menanyakan, Momi gimana sih ini? Gimana sih bisa di lantai 4 berkebun di atap yang menggunakan peralatan yang seadanya seperti itu. Nah, Bun juga penasaran nih, pengen ngobrol. Kita simak aja yuk obrolannya yuk dengan Momi Ike ya. Nah, halo Momi Ike. Halo Bunda Ar, aduh makasih udah datang ngunjungin gubuk. Bunda udah lama sebenarnya kepengen ngobrol sama Momi ini karena waktunya kita yang belum ketemu ya. Iya. Jadi gimana nih, sehat-sehat kan? Alhamdulillah sehat, udah lebih happy, udah lebih ya harus move on lah ya. Iya. Momi harus lebih strong karena masih ada Nal sama Kimi yang harus diperhatikan ya. Kalau sedih terus kan ntar kasihan anaknya ya. Iya, itu udah sebagai pemicu untuk Momi lebih bisa bangkit lagi, menjadi lebih baik lagi. Jadi lebih strong woman. Amin. Se-strong si Bunda Ar. Momi gimana sih ceritanya dulu berkebun tuh? Mulai dari awalnya dulu gimana? Aku 4 tahun yang lalu kayaknya ya, kira-kira Berarti 4 tahun tahun yang lalu. berapa dong? Dari video pertama tuh 2018 ya, 18 ya 2018 lah kira-kira, awalnya gitu ya. Itu kenapa aku bisa berkebun, awalnya sih sebenarnya tertariknya hidroponik awal-awal, karena kan ngelihat Facebook tuh, wah ada yang kan hidroponik begitu terkenal ya waktu itu ya, kan banyak tuh foto-fotonya, sayurnya jumbo-jumbo segala macam, asik banget ya kalau udah bisa nanam sendiri, berarti kan nggak perlu beli ya. Nah aku lihat tuh, tapi kebanyakan nanya mulu sama orang-orang yang posting di Facebook tuh mengenai hidroponik, tapi nggak ngelakuin Belum gitu, beli. jadi cuma nanya komen gitu, ya. tapi belum ngelakuin. Nah akhirnya belilah pupuk AB mix kan ya kalau hidroponik. Cuman pas udah dibeli, tapi tetap aja kayak aduh malas-malesan gitu. Terus kayak mikir, kalau pupuknya ini berarti ternyata produksi pabrik ya. Aku pikir hidroponik tuh apa ya, kayak alami-alami lah. Pas datang kok bulir-bulir gini, oh ini berarti produksi pabrik ya. Berarti hidroponik tuh masih masuk pupuk pabrikan. Jadi kalau misalnya habis ya kita harus beli lagi. Terus juga kita nggak perlu kayak buat kompos ya, berarti nggak akan diperluin gitu. Kalau kita buat kompos toh nggak akan perlu juga ke tanaman, jadi lama-lama nggak malas kayak gitu. Akhirnya beli tanah sendiri tuh, jadi si pupuk AB mix itu nganggur ceritanya di rumah gitu sampai sekarang. Akhirnya entahlah udah aku kasih adekku ya, pokoknya sampai nggak kepake aja tuh. Nah akhirnya aku beli tanah aja, aku mau organik aja, aku kayaknya lebih alami gitu kan. Jadi buat beli tanah tuh, kompos segala macam udah. Nah awal-awal aku nggak kepikiran untuk berkebun di atap ini, tapi berkebunnya di bawah. Tapi udah nanam selada, pakcoy gitu, itu satu pun nggak ada yang berhasil, Bun. Kenapa itu? Nah itu kan aku dari situ tuh agak bingung, kenapa ya, perasaan cukup aja kalau nanya orang kan harus kena matahari segala macam. Tapi aku pikir ya kena aja ya, di bawah kan terang tuh kupikir ya matahari ya kena lah ya gitu. Ternyata memang nggak ada yang subur. Akhirnya males udah akhirnya aku nggak mau berkebun lagi kan, karena memang nggak ada yang berhasil aja, nggak ada yang sukses. Udah lama tuh, terus sampai suatu saat waktu itu aku udah mulai hidup sehat gitulah ya. Jadi udah mulai kayak
seneng beli sayur organik di supermarket, terus mulai seneng makan salad kayak gitu, tapi belum seneng berkebun gitu ya. Nah habis itu waktu itu seneng beli mint tuh untuk green smoothie. Nah mint itu di supermarket, udah sampai pulang ke rumah langsung suamiku bilang iseng, coba deh sekali ini nanamnya di atas, coba deh ini batang stek mint itu kan, soalnya ngeliat di video dari stek aja katanya dari batangnya aja tancap tumbuh gitu kan. Nah udah dengan malas-malasan itu juga, ya udahlah sekali ini deh kita tanam tanaman lagi, udah beli tanah lagi dikit aja, udah taruh 2 pot waktu itu, 1 batang stek mint, 1 batang udah gitu, terus dicuekin waktu itu untung musim hujan ya, jadi terus udah agak lama aku ke atas, loh ternyata bener mintnya itu subur gitu. Wah aku langsung kaget lah, wih mint bisa ya. Wah aku seneng banget itu ngelihat mint itu kok bisa jadi subur dari 2 pot kecil, itu bener-bener pot kecil. Nah abis subur ya udah langsung lah, kalau udah kayak gitu menggelora pengen nanam yang lain. Akhirnya kan beli paprika, terus bijinya juga iseng aja, akhirnya mulai tuh nambah lagi 3 pot gitu kan paprika. Terus wah bijinya banyak yang numbuh tuh, sprout. Akhirnya dirawat, tumbuh keluar buahnya. Aku pikir paling ini nggak akan sampai panen. Itu ternyata gede, oh subur sampai panen. Akhirnya itu paprika merah waktu itu ya, walaupun memang bentuknya nggak segede supermarket. Seneng banget. Jadi dari situ baru sadar bahwa matahari itu bukan yang cuman kayak kena dikit aja, tapi matahari itu harus kena banget tanaman, baru tanaman itu bisa subur bun gitu. Kalau di bawah kan cuman terang tok itu nggak cukup ternyata itu. Jadi aku pengalaman berkebunku tuh satu, ternyata matahari bener-bener nggak bisa disepelein gitu. Jadi harus kena Tuhan sinar matahari. Jadi awal mulanya itu dari mint mint yang hanya beberapa pot, 2 pot, sampai akhirnya berkembang menjadi tanam paprika, taman ini, terus kemudian ada keinginan dong untuk memperbanyak yang lain gitu ya. Pasti. Terus kemudian ceritanya gimana sampai bisa nge-YouTube itu? Oh iya, kalau yang nge-YouTube baru kepikiran tuh pas udah tuh ya mint, udah awal-awal kan aku cuman kayak di foto mintnya dari kecil sampai subur, cuman ku abadikan di Facebook aja berupa foto. Lama-lama aku pikir-pikir kenapa ya aku nggak videoin aja, soalnya kalau masukin itu kayak kurang interaksi gitu kan. Aku lebih baik nge-YouTube aja deh. Ya udah akhirnya mulailah itu dari yang potnya cuman sedikit bun ya, nanti mungkin dilihatin. Waktu itu cuman di sebelah sini lah paling 5 pot, di situ paling nambah sedikit pot, akhirnya nambah. Dulu tuh kita masih bisa tiduran lah, melihat langit gitu kan sama keluarga sore hari gitu ya. Ini sekarang ya saking nafsunya rooftop cuman aku doang kayaknya yang menikmati, keluargaku udah gak muat di sini. Gitu ya, jadi nambah lagi ya. Udah kalau kita udah satu berhasil kan udah pengen nyoba yang lain, nanam labu madu, nanam jeruk purut ya kan, udah gitu. Jadi mulai dengan nge-YouTube. Kemudian tadi Momi sempat cerita awal mulanya punya keinginan untuk yang serba organik, alami, itu gimana memulainya? Jadi raw food kan punya komitmen, praktisi raw food itu pasti ada tantangan ya. Jadi ada tantangan di mana di lingkungan sekitar kita sering melihat makanannya enak-enak banget, dengan komitmen untuk raw food itu gimana ceritanya? Nah kalau awal-awal kan kenapa raw food gitu, karena awal-awal tuh si anakku, aku bercermin sama si kondisi anakku yang gede, yang Kimi itu pas waktu kecil kok perasaan udah ngelakuin apa yang disuruh dokter ya, MPASI ya kan, yang subur, yang sehat-sehat, yang katanya sehat, yang nasi bubur dengan ati ya, pokoknya yang setiap mama-mama muda lakuin lah ya gitu ya ketika itu. Terus dikasih susu gitu, ASI juga eksklusif 2 tahun, enggak eksklusif mah 6 bulan ya, habis itu MPASI tapi dikasih ASI itu sampai 2 tahun lah gitu ya, dengan MPASI yang menurut aku ya sehat gitu ya. Nah tapi ternyata kok dia ini anak kan sakit-sakitan tuh nggak sakit-sakitan juga sih, mungkin orang ngelihatnya umum aja ya, tiap 3 bulan tuh kena batuk pilek, terus yang
didiemin nggak sembuh nih anak, nggak bisa sembuh sendiri, harus pakai antibiotik dokter baru sembuh. Nah aku pikirin ini kenapa ya, ada yang salah nih kayaknya dari aku kasih makan dia ini, kayaknya mungkin ada yang salah. Terus barulah berselancar di dunia maya, ketemu sama keluarga raw food ya, yang ibu anaknya ibu, bapak, dan anak-anaknya itu satu keluarga tuh full raw food gitu, kebanyakan raw food ya, 80% kalau nggak salah raw fooders. Terus katanya mereka sehat gitu. Nah jadi ya udah beneran nih sayuran mentah buat sehat, ya udah mulailah itu dari situ bereksperimen ke anakku, ke aku gitu, diperbanyak, diawali dengan green smoothie. Oh tantangannya berat banget pasti ya Bun, soalnya dimana anakku itu udah kenal yang kayak sarapan pagi selalu sereal coklat ya kan, yang kayak orang umum lah, terus yang praktis gitu ya. Iya, yang nasi goreng lah apa gitu kan, nasi dengan lauk lah seperti orang-orang kebanyakan makan malamnya gitu kan. Nah tiba-tiba aku ubah gitu kan, ya pasti anaknya ya awal-awal apaan nih tapi karena aku gitu ya. awal-awal rutin sih aku liatin, aku makan salad tuh di depan mereka, jadi mereka sampai waduh nih mamanya makan apaan nih kan, jadi kepo juga awal-awal, kepo mereka, emang enak ya Momi. Nah awal-awal penasaran gitu, terus begitu ku kasih iya deh dimakan gitu kan, jadi kayak agak kepaksa, besok-besok ku kasih lagi gitu kan. Mereka pikir cuman nyobain doang, ternyata besoknya udah kuwajibin. Wah itu langsung tantangan beratnya di anak-anak. Kalau aku sih emang kalau orang dewasa ya, namanya orang dewasa kalau udah niat kuat ya dilakuin aja gitu, mau capek mau apa, karena emang pengen sehat dilakuin aja. Tapi kalau untuk anak-anak tuh ya yang tiba-tiba berubah gitu ya, kecuali beda cerita kalau mereka dari orok, dari kandungan ibunya udah makan sehat, makan salad segala macam, ya nggak akan susah gitu ya, karena memang mereka tahu itu makanan mereka sehari-hari. Tapi kan dari yang umumnya sereal, nasi goreng berubah menjadi sayuran mentah, ya mereka awal-awal wah berat sih. Jadi sampai malah yang kecil itu pernah makan salad itu sampai 3 jam tak tungguin gitu. Jadi perjuangannya benar-benar ya. Jadi teman-teman ada yang bisa ditarik benang merah. Jadi apabila kita ingin menghendaki anak kita makan sehat, itu harus ada contoh dulu dari orang tua. Kalau seperti Momi tadi itu kan dia mencontohkan di hadapan anak-anak sebagai role model bahwa orang tuanya itu mengkonsumsi makanan yang sehat gitu ya Mami ya. Jadi kalau kita menyuruh ayo kamu makan sehat tapi kita sendiri nggak ngasih contoh, anak-anak ya nggak ini ya Mami ya. Jadi harus ada contoh dari orang tuanya. Bagus, bisa kita tiru ya teman-teman ya.